Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Amin Banyuwangi. Semoga berkah. Dilanjutkan surat Al-Fatihah ayat 3 dan ayat 4 dan ayat 5 ya. 3, 4, 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ayat 3. Ar-Rahmani, Allah kang moho welas. Ar-Rahim, Allah tur kang moho asih. Jadi welas di dunia, asih di akhirat. Di dunia berarti semua makhluk Allah. Kalau di akhirat khusus orang-orang yang beriman dikasih Allah Maha Asih, welas asih itu. Ayat 4. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin kang ratoni ana ing dinane kiamat, yang merajai hari kiamat. Ayat 5. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka dumateng panjenengan ya Allah, na'budu nyembah sapa kula, wa iyyaka lan dumateng panjenengan ya Allah, nasta'inu nyuwun pitulung sapa kula. Keterangan untuk ayat 3 Ar-Rahmanir-Rahim itu sudah dijelaskan pada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dilanjutkan ayat ke 4. Maliki yaumiddin. Jadi Allah itu pemilik hari pembalasan, merajai hari kiamat. Karena pada hari itu semua perbuatan manusia dan jin sewaktu hidup di dunia, kita ini juga waktu kita ini hidup ini loh, ini oleh Allah akan dibalas. Dibalas kalau kita banyak amal baiknya, dibalas dengan surga. Jadi surga itu tempatnya orang yang beriman dan berbuat baik. Mudah-mudahan kita masuk ini bersama anak didik kita. Jadi kita mengajarkan anak didik, ayo sholat anak-anak, ya bu. Mengapa bu? Biar besok masuk surga Allah. Itu tidak apa-apa. Memang surga kan milik Allah. Jadi kita jangan terlalu tersudut dengan kata-kata orang-orang seolah-olah itu gengsi, bergaya gengsi atau bergaya sok pintar. Sholat kok cari surga, salah. Sholat itu mencari ridha Allah, senang pada Allah. Tapi anak-anak kecil kan belum mampu waktu untuk hatinya tuh mencari ridha Allah, belum mampu. Maka diajarkan kita sholat besok masuk surga, dimasukkan surga oleh Allah. Nah, kan seneng, nggak apa-apa. Nanti biar berkembang dengan sendirinya sesuai dengan perkembangan ilmunya, itu sesuai dengan usia dan waktu, kan itu. Nah, dan pembalasan bagi orang-orang yang ingkar, sudah ingkar, berbuat salah, berbuat zalim,
oleh Allah akan dibalas masukkan nerakanya Allah. Auzubillah min dzalik ini. Kalau begitu kita pada anak ini, anak-anak jangan mencuri. Kalau nanti kamu mencuri, oleh Allah akan dimasukkan neraka. Anak-anak harus rajin sholat ya. Kalau nanti tidak rajin sholat, anak-anak akan dimasukkan nerakanya Allah. Neraka itu banyak apinya yang panas, banyak ularnya. Oleh anak-anak kan takut. Mendidik kita harus gitu. Maliki yaumiddin. Nanti anak-anak insya Allah tambah takut, tambah senang untuk beribadah. Selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah. Hanya ini loh, kita harus satu. Hanya itu hanya satu. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Hati kita hanya bergantung menyembah kepada Allah saat detikan, jangan menunggu sholat. Dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kita ini setiap saat, setiap detik pasti minta pertolongan pada Allah. Kesehatan, kesempatan. Coba kalau tidak minta pertolongan kok sombong men. Tak jantung kita itu detikan. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk bertaubat, berilah kami kesempatan untuk beramal saleh, berilah kami kesempatan untuk mendidik anak kami, anak didik kami. Nah itu saja harus minta pertolongan pada Allah. Cuma kita lupa, banyak yang lupa seolah biasa-biasa saja gitu. Tapi karena dengan ngaji ilmu kita ada ketambahan kan gitu. Nah, ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini memang berisi keimanan. Berisi keimanan, keyakinan. Rukun iman 6. Itu jelas itu, harus wajib sudah tersimpan satu paket, satu tik di dalam hati kita. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar itu sudah masuk mendarah mendaging. Ya. Karena berisi keimanan di ayat inilah yang dinyatakan lebih jelas. Akidah tauhid, keyakinan Allah Maha Satu. Allah Maha Satu. Kalau sudah Allah Maha Satu itu tidak bisa dibanding-bandingkan, tidak bisa dibandingkan apa dengan apapun. Warna, udara, bentuk, tidak. Apalagi makhluk yang lain, raksasa, jiwa, matahari, lucu itu. Jadi ya ayat inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini memang jelas menerangkan bahwa hanya Allah sajalah yang berhak disembah. Hanya berhak yang wajib kita sembah. Dan hanya kepada Allah sajalah manusia, ya kita ini seharusnya memohon pertolongan. Ini memang diulang-ulang lagi, tambah yakin, tambah paham. Jadi ngajinya itu tidak memburu kata, memburu kepahaman bisa diamalkan. Sebab ini targetnya untuk pola dasar anak-anak kita. Memang grup yang tersendiri, grup juz amal. Ya betul itu, sesuai kurikulumnya. Jadi manusia sebagai makhluk Allah haruslah berhubungan langsung dengan Allah sebagai khalik. Harus yakin kita ini makhluk punya khalik yaitu Allah. Harus yakin itu. Jadi hidup kita selalu di genggaman Allah terus saja. Mau mandi, mau tidur, mau bekerja, mau mengajar, mau bisnis, apapun selalu di genggaman Allah. Jadi Allah terus mengawasi kita. Kita juga merasa diawasi Allah. Nah di sinilah. Maka dari itu kalau manusia berdoa memohon sesuatu kepada Allah haruslah langsung hatinya itu kepada Allah.
Tidak usah pakai perantaraan. Duh, Dewa Wisnu sampaikan doaku kepada Allah. Arca Dewa Wisnu, ada arca apa itu gajah. Duh, Dewa Gajah sampaikan doaku kepada Tuhan. Itu kan makhluk, jelas makhluk kok, tidak bisa apa-apa kok disuruh berdoa. Nah, kita ini yang yakin, kholik makhluknya harus yakin pada Allahnya. Jadi tidak boleh kalau nanti ada sistem perantara, oh gini aja Mbah Yai, saya tidak usah sholat. Sholatku saya wakilkan engkau Mbah Yai, engkau yang pintar sholat, saya tidak usah sholat. Kan gitu. Makanya harus wajib kita punya Allah, punya Tuhan, yaitu Allah. Itu wajib sesuai dengan syariat agama Islam. Kalau sudah dengan demikian akan terbasmilah sampai ke akar-akarnya kepercayaan syirik, animisme, mempersekutukan Allah atau membesar-besarkan apapun selain Allah. Allah dianggap derajatnya lebih kecil dari bendanya, dari makhluknya. Ini hati kita jangan sampai gerak tersitu. Kalau nanti sudah yakin, akar-akar kepercayaan syirik akan terbasmi. Memang banyak kepercayaan wasani. Wasani itu kepercayaan bangsa penyembah dewa-dewa. Ada lagi kepercayaan pagan itu sama itu. Wasani pagan itu artinya menyembah dewa, menyembah matahari, bintang, bulan, bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan batu yang besar. Jelas itu makhluk kok disembah. Ada lagi kepercayaan Majusi, yaitu penyembah api, dewa api, raja api, dewa angin, dewa air, dewa bayi, macam-macam. Nah, memang itu kepercayaan itu sudah berkembang pesat dan dianut oleh segala bangsa-bangsa seluruh dunia waktu itu. Waktu itu sebelum datangnya agama Islam yang dibawa atau yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sinilah. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah untuk memadamkan, menerangkan dunia ini dari kegelapan. Itulah maksudnya kan gitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang lafaz alhamdulillahi rabbil alamin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dua ayat ini adalah inti keimanan dan inti tauhid. Saya ulang, ayat alhamdulillahi rabbil alamin dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah inti keimanan dan inti tauhid. Sedangkan ayat-ayat yang lain itu yang menyeru kepada tauhid dan memberantas kepercayaan syirik. Yaitu syirik itu bisa wasani, majusi, pagan tadi. Itu penjelasannya. Tapi intinya ya alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua ayat ini inti keimanan dan inti tauhid. Nah, ini semuanya ada pokok bahasan, sub pokok bahasan kan gitu. Ada bab nanti. Ada terperinci. Nah, itulah keterangan, besok dilanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, insyaallah sampai situ. Terus dua ayat atau satu ayat bisa diterangkan sekuat mungkin, semaksimal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.